Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Ambar Mustika, NIM 512019-078. Saya dari Fakultas Pertanian dan Bisnis, Program Studi Agroteknologi, Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Nah, di sini saya akan membuat video dengan tujuan yaitu untuk memenuhi syarat kelulusan dari mata kuliah TOEFL Bahasa Inggris yang dibimbing oleh Budina Banjarnahar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tenses. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa sih itu tenses? Ya, jadi tenses adalah any of the form of a verb which show the time of which an action happened. Jadi, tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa. Dengan kata lain, tenses merupakan bentuk kata kerja yang digunakan dalam kalimat yang bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu digunakannya kata kerja tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 tenses yang sudah saya pelajari di mata kuliah TOEFL Bahasa Inggris. Yang pertama ada simple past tense, yang kedua ada simple present tense, yang ketiga ada simple future tense, yang keempat ada past continuous tense, dan yang kelima ada present continuous tense. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu mulai dari simple past tense. Jadi, simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Jadi, peristiwa ini tidak dapat diulang kembali, hanya berakhir di masa lampau. Nah, pola kalimat simple past tense ini yaitu subjek plus verb 2 plus objek. Nah, di dalam simple past tense ini, kata kerja yang digunakan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, kata kerja terdapat 2 jenis kata kerja di dalam simple past tense ini, yaitu regular verb dan irregular verb. Kita mulai dari regular verb. Regular verb yaitu di belakang kalimat ditambahkan dengan ed. Contohnya yaitu stay menjadi stayed yang artinya tinggal. Yang kedua ada play yang menjadi played yang artinya bermain. Dan yang ketiga touch menjadi touched yang artinya menyentuh. Nah, selanjutnya yaitu irregular verb. Irregular verb yaitu di dalamnya itu terdapat to be. Nah, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Contohnya, yang pertama yaitu ada begin menjadi began, artinya memulai. Yang kedua ada drink menjadi drunk, yang artinya minum. Dan yang ketiga yaitu ada run berubah menjadi run, yang artinya berlari. Nah, contoh kalimat simple past tense. Yang pertama, kalimat aktifnya yaitu the story of Rawapening is believed by people if the story is merely a fairy tale. Artinya, cerita Rawapening dipercaya oleh orang-orang jika cerita tersebut hanyalah dongeng belaka. Nah, ini rumusnya, saya pindah ke sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi dari sini itu sebagai subjek.
story di sini itu sebagai verb 2, dan rawa pening di sini sebagai objek. Kita warnai berbeda agar lebih mudah membedakannya. Nah, seperti ini. Nah, contoh yang pasif yaitu people believe that the story of rawa pening was merely a fairy tale. Yang artinya orang-orang percaya bahwa kisah rawa pening hanyalah dongeng. Yang kalimat positifnya contohnya yaitu people believe that the story of rawa pening is merely fairy tale. Artinya orang percaya bahwa cerita rawa pening hanyalah dongeng. Jadi perbedaan kalimat aktif, pasif, dan positif ini hanya dibolak-balik sesuai dengan rumus atau pola kalimat yang telah ditentukan. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu ada simple present tense. Ya, jadi simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kegiatan sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali, kebiasaan. Jadi pola kalimat simple present tense ini yaitu subjek yaitu he, she, it plus verb 1 yaitu dengan penambahan s atau es plus objek. Selanjutnya contoh kalimat present tense. Yang pertama, kalimat aktifnya yaitu Dina was asked to compensate for breaking a glass beaker in the laboratory. Artinya, Dina dimintai kompensasi karena memecahkan gelas beaker di laboratorium. Nah, kita pindahkan rumusnya lagi. Kita pindahkan di sini. Seperti ini. Ya, jadi Dina di sini itu sebagai subjek. Yang mewakili si karena Dina adalah seorang perempuan. Kita ubah warnanya jadi merah biar bisa membedakan. Nah, kemudian laboratori di sini itu sebagai objek. Glass beaker di sini itu sebagai objek. Kita warnai menjadi hijau. Nah, contoh yang kedua diubah menjadi kalimat negatif yaitu menjadi Dina was not asked for compensation for breaking the glass beaker in the laboratory. Ya, artinya Dina tidak dimintai kompensasi karena memecahkan gelas beaker di laboratori. Ya, jadi bedanya kalimat aktif dengan kalimat negatif ini, di kalimat negatif itu ditambahkan not. Jadi yang aktifnya Dina was asked to compensate for breaking a glass beaker in the laboratory. Kalimat negatifnya ditambahkan not menjadi Dina was not asked for compensation for breaking the glass beaker in the laboratory. Selanjutnya kita ubah menjadi kalimat interrogatifnya yaitu menjadi was Dina asked for compensation for breaking in the glass beaker in the laboratory. Nah, bedanya di kalimat interrogatif yaitu dari kalimat aktif diubah menjadi kalimat pertanyaan. Kalimat aktifnya kan Dina dimintai kompensasi karena memecahkan gelas beaker di laboratori.
Nah, diubah menjadi interrogatif menjadi apakah Dina dimintai kompensasi karena telah memecahkan gelas beker di laboratorium? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk yang ketiga, yaitu simple future tense. Fitur ini adalah sebuah bentuk kata kerja yang mengungkapkan tindakan atau keadaan di masa depan. Dengan kata lain, simple future tense menyatakan apa yang belum terjadi dan akan terjadi kemudian. Jadi simple future tense ini kejadiannya belum terjadi, kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, pola kalimat simple future tense ini ada dua. Yang pertama yaitu subject plus will plus verb 1 plus object, atau juga bisa menggunakan subject plus to be yaitu is atau am atau are plus going to plus verb 1 plus object. Nah, kita masuk ke contoh kalimat simple future tense. Yang pertama yaitu ada kalimat aktif, yaitu Bayu explain the reason for his sudden return to Salatiga, yang artinya Bayu menjelaskan alasan kepulangannya yang tiba-tiba ke Salatiga. Nah, kita pindahkan lagi rumusnya supaya lebih jelas. Nah, berarti Bayu di sini kan rumusnya subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, berarti Bayu di sini itu sebagai subject. Kita ganti warnanya menjadi ungu. Nah, kemudian ini pakai rumus yang kedua ya teman-teman, bukan rumus yang itu. Kita pindahkan rumus yang satunya lagi. Di sini kita pindahkan di sini. Kita pindah saja satu persatu. Subjek copy ini rumus yang kedua. Jadi Bayu di sini itu sebagai subjek, kemudian explain di sini itu sebagai verb 1, Salatiga di sini itu sebagai objek. Nah,
kalimat aktif ini jika diubah menjadi kalimat positif menjadi Bayu will explain the reason for his sudden return to Salatiga. Berubah menjadi Bayu akan menjelaskan alasan dia tiba-tiba ke Salatiga. Jadi bedanya kalimat aktif dengan kalimat positif ini yaitu kalimat aktif itu kebalikan dari kalimat positif. Jadi kalimat belakang bisa diubah ke kalimat depannya. Jadi aktifnya kan Bayu menjelaskan alasan kepulangannya yang tiba-tiba ke Salatiga. Nah, kalimat positifnya itu berubah menjadi Bayu menjelaskan alasan dia tiba-tiba ke Salatiga. Jadi dibalik aja. Nah, sekarang kita masuk ke kalimat negatifnya. Berubah menjadi Bayu does explain the reason for his sudden return to Salatiga. Yang artinya Bayu tidak menjelaskan alasan kepulangannya yang tiba-tiba ke Salatiga. Di sini kita bisa pakai does, juga bisa pakai not. Ini aku ganti warnanya saja menjadi merah untuk membedakan. Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu past continuous tense. Nah, past continuous tense adalah kalimat yang selama waktu tertentu pada waktu past continuous Selanjutnya kita masuk yang keempat, yaitu past continuous tense. Selama waktu tertentu pada waktu past continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa aksi sedang berlangsung. Nah, past continuous tense ini rumus kalimat positif, rumus kalimat negatif, interrogatif, jadi past continuous tense ini setiap kalimat memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, rumus kalimat positifnya yaitu subject plus to be, yaitu was atau were, plus present participle yang ditambahkan dengan ing di belakangnya. Rumus kalimat negatifnya yaitu subject plus be, yaitu was atau were, plus not, plus present participle yang ditambahkan dengan ing di belakang kalimat. Yang terakhir yaitu rumus kalimat interrogatif, yaitu to be, was atau were, plus subject, plus present participle, tambahkan ing di belakang kalimat. Kita langsung masuk ke contoh kalimat past continuous tense. Yang pertama, contoh kalimat positifnya yaitu he was sleeping. Dia sedang tidur. Nah, he di sini itu sebagai subjek. Kita ubah menjadi warnanya menjadi warna yang berbeda. He was di sini itu sebagai to be. Sedangkan sleep kan tidur. Nah, di rumusnya tambahkan ing di belakang menjadi sleeping, itu yang artinya present participle, tambahkan ing di belakang menjadi sleeping, jadi artinya dia sedang tidur.
contoh yang negatif, yaitu he was sleeping, dia sedang tidur. Nah, he di sini itu menunjukkan sebagai subjek. Sebagai subjek, was di sini itu sebagai to be. Nah, ini kenapa ditambahkan nt? Karena was jadinya karena gabungan to be dengan not, jadinya tulisannya berubah. Nah, ini sleeping juga, yang awalnya sleep menjadi tambahkan ing di belakang karena ada di rumus ada present participle, yaitu dengan menambahkan ing di belakang kalimat. Contoh kalimat interrogatifnya yaitu was he sleeping, yaitu apakah dia sedang tidur. Sama was di sini itu sebagai to be, he di sini sebagai subjek, dan sleep di sini sebagai present participle, yaitu dengan menambahkan ing di belakang kalimat. Dan jangan lupa ditambahkan tanda tanya karena kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu present continuous tense. Present continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada masa sekarang. Jadi kejadian itu baru terjadi sekarang dan tidak dapat diulang kembali. Nah, present continuous tense ini sama dengan past continuous tense. Setiap kalimat negatif, kalimat positif, interrogatif memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, di present continuous tense ini rumus kalimat positifnya yaitu subject plus am atau are atau is plus verb 1 plus ing plus komplement. Sedangkan rumus kalimat negatifnya yaitu subject plus am atau are atau is plus not plus verb 1 plus ing plus komplement. Sedangkan rumus kalimat interrogatifnya yaitu am atau are atau is plus subject plus verb 1 plus ing plus komplement. Kita langsung masuk ke contoh kalimat present continuous tense. Contoh kalimat positifnya yaitu I'm reading a book. Saya membaca buku. Nah, I di sini itu sebagai subjek. Kita ubah warnanya. Nah, am di sini itu sebagai subjek 1 karena gabungan dari I. Jadi ya I'm, maka am di sini sebagai subjek 1. Kita samakan saja warnanya. Nah, sedangkan reading di sini itu sebagai verb 1. Dan yang terakhir book. Book di sini sebagai tambahan atau komplement. Contoh kalimat positif yang kedua yaitu she is drawing a picture. Dia sedang menggambar. Jadi she di sini sebagai subjek.
Kemudian drawing di sini sebagai verb 1, dan picture di sini sebagai tambahan komplement. Contoh yang ketiga yaitu they are playing football. Mereka sedang bermain sepak bola. They di sini sebagai subjek. Are sebagai are tetap. Playing di sini sebagai verb 1. Dan football sebagai komplement tambahan. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat negatifnya. Yang pertama yaitu I'm not doing it. Saya tidak melakukannya. Nah, I di sini itu sebagai subjek. Im di sini sebagai lanjutan dari I. Jadi im di sini sebagai subjek 1. Nah, not di sini itu sebagai pembeda dari kalimat positif. Nah, jadi bedanya kalimat positif dengan kalimat negatif yaitu di not-nya. Kalau kalimat negatif itu ditambahkan not. Di sini ada not. Doing di sini sebagai verb 1. Dan it di sini itu sebagai komplement tambahan. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu she is not coming. Dia tidak datang. She di sini sebagai subjek. Is tetap is, not tetap not, coming di sini sebagai verb 1. Contoh yang ketiga yaitu they are not sleeping. Mereka tidak tidur. Sama, di sini subjeknya berubah menjadi they. Are not sleeping. Sleeping di sini sebagai verb 1. Jadi kalau komplement itu tidak diharuskan ada. Sleeping itu sebagai verb 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh kalimat interrogatif. Yang pertama yaitu are you going to a new school? Apakah kamu akan ke sekolah baru? Nah, are di sini tetap sebagai are. You di sini sebagai subjek. Going di sini sebagai verb 1. Dan school, sekolah di sini sebagai tambahan yaitu komplement. Contoh yang kedua yaitu is she wearing a hat? Apakah dia memakai topi? Is di sini sebagai is tetap, she di sini sebagai subjek.
Wearing di sini sebagai verb 1. Dan had di sini sebagai tambahan komplement. Dan jangan lupa ditambahkan tanda tanya di belakang kalimat karena kalimat pertanyaan atau kalimat interrogatif. Nah, teman-teman, mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan ke teman-teman semuanya tentang tenses yang sudah saya pelajari di mata kuliah TOEFL Bahasa Inggris. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.